Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is it going? Hopefully you are having a good time, having a good life, and having a healthy life. Ya, stay home and stay productive. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris untuk kesehatan dan fokusnya hari ini adalah English for hospital staff terms and phrase. Kita akan belajar kata-kata dan terminologi juga frasa yang hubungannya dengan hospital staff. Ya, you ready? Now let's go. Let's get it down. Okay, here's the first one. Ini yang pertama, teman-teman. Common symptoms and ailment. Common symptoms artinya gejala umum ya. Common, umum, symptoms itu gejala. Sangat teknikal ya, ini hanya dipakai atau terminologi ini dalam kesehatan ya. We call it common symptoms, gejala umum. Ailments itu juga artinya mirip tetapi berbeda ya. Ailments itu keluhan, common symptoms itu gejala umum ya. Ya, sedikit slightly different. Oke. Cough. Nah, ini sudah tahu ya. Cough. Bacanya cough ya, bukan cough ya. Cough. As a verb, to cough means to breathe out forcefully with a loud noise. Ini bisa sebagai kata kerja. Oke, ada juga sebagai noun ya. Batuk itu sendiri ya. Contohnya, you should always cover your mouth when you cough. Ya, Anda harus selalu menutup mulut Anda ketika cough, ya, ketika batuk. Nah, sebagai noun, that was the loudest cough I've ever heard. Ya. That was the loudest cough I've ever heard. Wah, itu adalah batuk terkeras yang pernah saya dengar. Mungkin batuknya pakai mikrofon ya. We got the next one is fever. Nah, ini mungkin sedang kalian sering dengar ya kalian. Fever itu artinya adalah demam ya. Kapan? When the temperature above 37 degrees Celsius or 98.6 degree. 37 ke atas ya, derajat Celsius atau 98,6 Fahrenheit ya. Itu disebut fever. Masuk angin juga dalam bahasa Inggris kita sebut fever karena masuk angin itu ya symptomsnya adalah demam ya. He arrived at the emergency room with a fever of 102 degrees. Wow, 102 tinggi sekali ya. Fahrenheit ya, mungkin kalau setara dengan 39 mungkin 38 gitu ya. Cukup tinggi. Fever, oke? Okay? Fever, demam atau ya tadi ya temperatur tubuh tinggi. Headache. Headache, this is a broad term that can refer to any pain in the head. Ini adalah terminologi yang sangat umum yang bisa dipakai untuk mendefinisikan semua keluhan sakit di kepala. Kita bisa bilang headache ya. Cukup umum ya headache ini ya. She has a severe headache and needs to take some Advil. Dia mengalami sakit kepala yang sangat dan harus Advil ya. Backache, similar to headache, ketebak ya. Kalau tadi head ini back itu apa? Oke, punggung ya. A backache refers to any pain in the back. Ya, oke. Jadi a backache refers to any pain in the back. Jadi semua yang terminologi ini juga cukup umum. Semua yang sakit pada punggung itu kita sebut sakit punggung ya, backache ya. He tried to lift the table by himself and now he has a backache. Ya. Dia mengangkat mejanya sendiri dan sekarang dia sakit punggungnya ya, salah sendiri ya. Oke. Itchy, you know ichigo kurosa. Itchy is an uncomfortable feeling that an area of your skin needs to be scratched. Perasaan nggak nyaman pada area di kulitmu yang harus digaruk alias gatal ya. She was covered in mosquito bites and they were very itchy. Okay. Dia digigit nyamuk di mana-mana dan rasanya gatal, very itchy, gatal sekali. She couldn't stop scratching her ankle. Dia tidak bisa berhenti menggaruk kakinya ya. Rash, a red area on someone's skin. A red area on someone's skin ya. Patient often complain that the rash area is itchy. Rash itu adalah daerah di kulit yang berwarna merah. Bisa juga itu itchy pada saat yang sama, gatal juga ya. My baby has a rash on his leg and won't stop scratching it. Bayi saya ada rash di kakinya dan
dan nggak berhenti garuk. Ya. We go next, fracture. Fracture is a break or crack. Ini adalah patahan atau retakan tulang, usually in a bone. The general English term for a bone fracture is a broken bone. Oh, ini agak serem ya. Fracture itu ya retak atau patah pada tulang ya. The patient arm is in severe pain after a skiing accident. Wow, lengan pasien ini mengalami sakit yang amat setelah kecelakaan berski. We suspect she may have a fracture. Mungkin dia ada fraktur ya. Concussion, temporary confusion or unconsciousness caused by a hard hit to the head. Concussion ini terjadi kalau kita kejedot mobil kemudian terbentur keras lalu kita tidak sadar sedikit gitu. Itu namanya concussion ya. He got a concussion during the fight. Nah, kadang-kadang juga kalau kita tiba-tiba jadi apa? Concussion. We got concussion ya. Bahasa Jawanya saya nggak tahu. Ya, gitulah. Infection ya infeksi. She has an ear infection and it's very painful. Painful itu sangat sakit. Dia punya isi telinga. Okay. Virus ya. Tidak ada masalah. Tiny kecil cells and can make someone sick. Ya, ini adalah sel organis kecil yang bisa menyerang tubuh dan membuat orang sakit kayak sekarang ini ya. Okay. English speaker also use the word virus to refer to a sickness that was caused by virus. Okay, jelas ya. Vomit itu adalah eject food from your stomach after you ate it. Adalah penolakan perutmu setelah memakan sesuatu. Vomit artinya apa? Muntah ya. After she started to vomit, she realized the food she ate for lunch was expired. Ini adalah mekanisme tubuh kita. Kalau masuk sesuatu yang nggak beres, langsung dimuntahkan. Ya. Entah itu bau, basi, dan seterusnya. We call it vomit. Nauseous ini sebelum biasanya. If you feel nauseous, that means you're feeling sick to your stomach, like you may vomit soon. Jadi ini adalah perasaan mual yang dirasakan di perut, kayak sehingga kemudian ada kode-kode mau muntah gitu. Ini adalah precautionnya ya. Nauseous itu mual. Setelah itu vomit deh kalau vomit. He felt nauseous after the long drive. Dia merasa mual setelah perjalanan panjang berkendara yang jauh. Cold itu artinya temperature ya. Oh bukan, kalau dalam health cold itu artinya adalah apa? Demam dan tidak nyaman walaupun tidak serius ya, namanya mirip seperti fever tetapi ini adalah bukan artinya temperaturnya cold bukannya. Not very serious illness ini didefinisikan sebagai penyakit atau sakit yang tidak serius tetapi nggak nyaman ya. Catch a cold is very common English phrase that refers to the process of developing a cold. Nah ini contohnya. I caught a cold last winter and I probably catch a cold this winter too. Biasanya musim dingin. Nah, ini nggak enak badan ini cold ya. Runny nose. When liquid drips from your nose or keeps your nose stuffed so you can't breathe easily. Runny nose itu adalah ya ketika hidung Anda beler ya, beler terus, runny nose namanya. Atau ada banyak di situ nempel ya apa aja atau di sana mungkin karena virus dan seterusnya. Nah, itu disebut runny nose ya, hidung beler, runny nose ya. My son caught a cold. He has a runny nose and a cough. Anak saya demam ya, sakit. He has a runny nose and a cough. Dia hidungnya beler dan batuk. Cancer sama cancer ya, kanker. His grandfather was diagnosed with lung cancer. Bruise. Ini bacanya bruise guys. Apa? Ya, bruise. Kayak bahasa Jawa kan, bruise. A blue or purple area of the skin typically caused by a mild injury. Ini lebam ya.
Warnanya biasanya biru atau purple ya, tapi tergantung kulit kalian ya. Karena kalau kebentur ada yang tambah gelap, ada yang biru, ada yang ungu. Typically caused by a mild injury, biasanya terkena karena cedera kecil ya, ringan. I got hit in the face with a tennis ball and I had a large bruise on my cheek for weeks. Oke, saya kena bola tenis dan akhirnya dapat lebam, bruise on my cheek, di pipi saya berminggu-minggu ya. Nggak apa-apa, pemanis buatannya. Flu itu ya dikenal juga sebagai influenza. Kalau panjangnya influenza tapi flu ya. Common sickness artinya penyakit umum that usually affects people in the winter months. Ini biasanya flu ini menyerang ketika musim dingin ya. Kalau kita musim hujan ya, mongso. Kalau kita kan tidak seperti Eropa, kita punya 2 season saja. Mongso rendang, mongso ketiga ya, dry season and rainy season. Kalau di luar negeri ada 4. Ya gitu ya. Everyone at school has the flu, so they cancel classes. Nah, sekarang kita ke frasa-frasa yang sering ada pada hospital staff conversation ya. Kita artikan satu-satu sambil diucapkan ya teman-teman ya. You ready? Diucapkan benar loh ya, jangan pura-pura ngucapin ya. Where does it hurt? Apa? Where does it hurt? Ini kira-kira apa? Sakitnya sebelah mana? Does it hurt when I touch here? Sakit nggak pas di sini saat sentuh? Does it hurt when I touch here? Enggak. Ya terserah jawaban pasiennya ya. Do you have any allergies to medication? Apakah Anda punya alergi dengan obat? Pertanyaan standar ya. How long have you been sick? Ini juga, sudah berapa lama sakit? Sudah lama Pak. Sudah 1 semester misalnya. Kelamaan itu. How long have you been feeling this way? Nah, sama artinya ya. Bagaimana Anda ngerasa ini? Nah, gitu. What are your symptoms? Apa gejalanya? Oke, ini ada pola template yang kalian bisa ikuti. Kalau I'm going to prescribe, nah saya akan memberi resep, name of medication, apa pengobatan apa, gitu. Take this medicine, ambil obat ini. Tinggal kalau harian, daily, kalau mingguan, weekly, every night, setiap malam dan seterusnya ya. Ini kayak tinggal kita isi saja ya template-nya. Take this medicine daily, week, every night. We'll follow up in. Nah, kita akan mengikuti berapa hari. Tinggal ditambahin ya. Easy. Ini yang terakhir mungkin. Common phrases yang lain lah. How can I help you? Ini biasanya di bangsa ya. How can I help you? Artinya, nah, ada yang bisa saya bantu. What is your name? What's your name? Apa atau siapa nama Anda? What's the name of your hotel? Apa nama hotelmu? What's your date of birth? Tanggal berapa lahirnya? How will you pay? Bagaimana pembayaran Anda? Mungkin dari cash atau pakai kartu atau pakai apa? Yang pasti pakai uang semua itu ya. Do you have travelers insurance? Apakah Anda punya asuransi? Gitu ya. Ya tinggal dijawab. Oh, masih ada? May I see your insurance card? Boleh saya lihat kartu asuransi Anda? Please sit. Silakan duduk. Please wait. Silakan tunggu. The doctor will see you in a minute. Nanti dokter akan datang beberapa menit lagi ya. Kalau nggak telat ya. Start. Nah, ini istilah yang sering muncul teman-teman. Start ini adalah a common abbreviation used by medical professional to mean immediately. Start ini intinya kependekan ya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang harus cepat ya. Ini di kalangan medics ini kita pada tahu. Thank you, that's all for today's idiom. Semoga kalian atau teman-teman semua bisa menambahkan koleksi idiom ini dalam perbenaran bahasa Inggrisnya. Don't forget to practice ya. Selalu berlatih karena latihan itu akan memberikan kalian mastery of learning, karena kalian boleh saja tahu banyak, kalau tidak pernah praktek you will lose your touch, nanti kalian akan hilang sendirinya ya. Oke, happy practice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.